Siap Bu, mangga Bu. Eh, Ibu Kurniawati mohon konfirmasi Ibu Eis. Bu Eis. Bu Eis belum ada Pak. Eh, Kalau sambil berjalan gimana Pak? Nanti kita ada sambutan dari Iya Bapak boleh, boleh. Lanting gitu. Mohon izin Pak Budi. Mangga. Membaca ayat suci Al-Quran sudah ada? Ada Bapak Erik? Ya, siap. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Acara hari ini dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran beserta seluruh jajarannya, Ketua PGRI Kabupaten Pangandaran serta Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cijulang beserta seluruh pengurus, para ketua ranting dan seluruh anggota PGRI sekecamatan Cijulang, para kepala sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru hebat sekecamatan Cijulang, seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang penuh keberkahan kita dapat bersilaturahmi dalam Zoom meeting kajian Ramadan, berkumpul dengan orang soleh dengan tema hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah bertambahnya ilmu, keimanan serta keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada kita semua, khususnya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pada pagi hari ini. Recording in progress. Cakep. Baik Pak, pergi ke sawah menanam padi, Cakep. singgah sebentar membeli kurma. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan penuh berkah dan makna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat yang akan dilantunkan oleh Bapak Erik Syariful Hidayah SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran beserta selawatnya yang telah menyejukkan hati kita tentunya. Semoga menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Ranting PGRI Kecamatan Cijulang. Kepada yang terhormat Bapak Jajat Sudrajat ST kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, juga nikmat ihsan, sehingga pada subuh yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan tausiah subuh Ramadan bersama orang saleh secara virtual melalui Zoom meeting. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa selalu berhusnudzon nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Ketua dan para pengurus PGRI Cabang dan Ranting Cijulang dan anggota PGRI Ranting, yang saya hormati para pengawas dan kepala sekolah yang ada di wilayah PGRI Cabang Cijulang, serta seluruh peserta Zoom meeting yang dirahmati Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, atas nama Ketua PGRI Ranting SMP, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tausiah subuh Ramadan ini. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat ukhuwah di antara kita sebagai sesama pendidik. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Sebagai guru, kita bukan hanya mendidik secara akademik, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan spiritualitas. Melalui kegiatan Zoom ini, mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk menjadi guru yang profesional sekaligus berakhlakul karimah. Saya berharap kegiatan tausiah subuh ini tidak hanya menjadi rutinitas seremonial belaka, tetapi benar-benar memberikan dampak dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan kerja kita. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelahnya. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Jajat atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Memasuki acara inti, yaitu Al-Mau'idatul Hasanah atau ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ibu Neng Siti Ais Khadijah SAG. Dan agar penyampaian materi berjalan dengan hikmat, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Yang terhormat Ibu Sekar Laila Sari SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kurniawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam acara tausiah subuh Ramadan bersama orang-orang saleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman.
Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku moderator untuk memandu jalannya acara kajian subuh. Adapun tema kajian yang akan kita simak bersama pada pagi hari ini adalah hal-hal yang dapat merusak puasa. Tema ini penting untuk kita pahami agar puasa yang kita jalankan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga terjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi bahkan merusak pahala puasa. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, marilah kita bersama-sama meluruskan niat, membuka hati dan pikiran, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang disampaikan dapat kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada narasumber yang kami hormati, Ibu NCT Elis Hadijah SAG, kami silakan untuk menyampaikan kajiannya. Ada ya? Bisa tersambung? Ya Ibu, sudah masuk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara Zoom meeting pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh PGRI Ranting SMP cabang Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, di acara berkumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan puasa pada bulan ini, dan mudah-mudahan puasa kita lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini yaitu 3 hal yang dapat merusak pahala puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah ibadah yang memiliki aturan, syariat, serta adab yang harus kita jaga. Banyak di antara kita yang sudah berpuasa bertahun-tahun, namun kadang belum sepenuhnya memenuhi apa saja yang dapat merusak pahala puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kam min shaimin laisa lahu yamin illa ju'in wal atos, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara tegas hadis tadi menyinggung bahwa sahnya puasa secara fikih tidak secara otomatis memperoleh pahala ibadah tersebut. Bisa jadi ada faktor lain seperti melakukan dosa-dosa yang dapat menggugurkan pahala. Yang pertama, hadis di atas menegaskan bahwa gugurnya pahala orang berpuasa kendati sudah sah secara fikih, penyebabnya adalah karena orang itu melakukan dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala seperti menggunjing orang lain, mengadu domba, berdusta, melihat sesuatu dengan syahwat atau nafsu, dan melakukan sumpah palsu.
Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Khamsun yuftirnas siyam, al-ghibah, wan namimah, wal kadhib, wan nadharu bisyahwat, wal yamin wal kadhib. Yang artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadirin yang dirahmati Allah, penjelasan 5 perkara. Yang pertama, membicarakan orang atau ghibah. Istilah ini banyak dipakai sehari-hari dalam pergaulan kita. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang benar adanya, tetapi tidak disukai jika didengar oleh orang tersebut. Apa dampaknya dari ghibah? Yang pertama, menghapus pahala puasa. Yang kedua, merusak ukhuwah atau persaudaraan. Yang ketiga, termasuk dosa besar. Dan yang keempat, puasa seharusnya melatih kita untuk menjaga lisan. Bahaya kan dampak dari ghibah? Tapi kadang kita enak sekali ketika membicarakan orang lain, tidak sadar bahwa itu termasuk adalah dosa besar. Yang kedua, mengadu domba atau namimah. Secara syar'i namanya namimah. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Apa dampaknya dari namimah? Yang pertama adalah menimbulkan permusuhan. Jelas, mengadu domba ya. Yang kedua, menghancurkan persatuan. Yang ketiga, mendapatkan ancaman siksa dalam kubur. Na'udzubillah. Dan yang keempat, orang yang berpuasa seharusnya menjadi pembawa kedamaian, bukan provokator. Dan yang berikutnya adalah berbohong. Hati-hati, berbohong termasuk dosa besar dan sangat bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Artinya puasa tanpa kejujuran tidak bernilai di sisi Allah. Ingat, Allah tidak butuh seseorang yang puasa meninggalkan makan dan minumnya, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Maka jangan kita termasuk yang berpuasa hanya dapat haus dan laparnya saja. Berikutnya adalah yang merusak pahala puasa, melihat dengan syahwat. Memandang sesuatu yang diharamkan dengan dorongan hawa nafsu juga merusak puasa. Kenapa? Karena puasa adalah latihan menahan hawa nafsu. Termasuk makan dan puasa kan juga nafsu itu ya. Ini hawa nafsu keseluruhan. Dan dampak yang berikutnya dari melihat syahwat adalah pandangan adalah pintu masuknya maksiat. Maka lebih baik ketika kita berpuasa, kita berada di lingkungan yang aman dari hal-hal yang bisa merusak pandangan.
Menjaga pandangan termasuk bagian dari kesempurnaan puasa. Hal berikutnya adalah sumpah palsu. Bersumpah atas nama Allah tetapi dalam keadaan dusta merupakan dosa besar. Jangan dikit-dikit demi Allah, hati-hati. Apa dampaknya dari bersumpah palsu? Yang pertama dampaknya adalah Allah. Dengan mudah kita berjanji demi Allah yang diingkari. Berikutnya adalah menghilangkan keberkahan amal. Dan berikutnya ada dosa yang atau al-yamin al-ghamus. Hadirin yang dirahmati Allah. Tadi yang pertama berdasarkan hadis ya. Yang kedua, hal lain yang bisa menggugurkan pahala puasa adalah adanya sifat riya atau pamer pada diri seseorang, atau ia merasa bahwa ibadah puasanya lebih baik dibanding orang lain. Itu namanya riya. Berikutnya, yang ketiga, berbuka puasa dengan makanan haram. Selain mengkonsumsi makanan haram, juga bisa membuat seseorang malas beribadah. Jangan sampai bulan Ramadan sebagai momen panen pahala disia-siakan begitu saja, hanya karena banyak ibadah yang tidak sempurna atau bahkan ditinggalkan akibat malas yang ditimbulkan makanan haram. Kita tahu bahwa hal yang haram tidak hanya haram zatnya. Apa zat makanan yang haram? Ya daging babi, daging anjing, atau hal-hal memabukkan. Tidak hanya itu, tapi haram juga haram bagaimana cara mendapatkannya. Ya, ingat, apa yang kita makan bisa mempengaruhi perilaku. Terlebih jika apa yang kita makan adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Puasa adalah ibadah yang menuntut penjagaan seluruh anggota tubuh. Ya. 3 hal tadi yang menggugurkan pahala puasa, mengingatkan kita bahwa rusaknya pahala sering kali bukan karena perut, tetapi karena lisan, hati, dan sikap kita. Betapa banyak orang yang puasanya sah, namun pahalanya karena yang pertama membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Yang kedua, mengadu domba atau namimah. Yang ketiga, berbohong atau kadzib. Yang keempat, melihat dengan syahwat atau pandangan yang tidak terjaga. Yang kelima, sumpah palsu. Maka puasa yang sempurna adalah puasa yang sah secara fikih, bersih secara akhlak, berbuah takwa. Jika setelah Ramadan kita lebih sabar, lebih jujur, lebih santun, maka itulah tanda puasa kita diterima. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Sekian, terima kasih. Ada sedikit pantun. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Padi tumbuh subur di tanah Pangandaran. Cakep. 3 gugurkan pahala puasa tadi. Semoga puasa kita sempurna hingga akhir Ramadan. Amin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Iya, baik Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu MC dari Khadijah telah memaparkan kajian yang begitu bermanfaat dan penuh makna. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan menjadi pengingat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan yang ini. Suaranya kurang jelas, Kurang jelas, Bu? Ya, kecil. Udah sekarang. Ya, bisa silakan raise saya menyebutkan nama dengan jelas ya Bapak Ibu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Kami batasi juga untuk pertanyaan hanya 2 orang saja. Silakan kepada Bapak. Baik, ada Bapak Zakid di sini terlihatnya. Kemudian Ibu Atih. Boleh pertama kepada Bapak Zakid terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Ibu tadi kan salah satu yang dapat menghancurkan atau menghilangkan pahala puasa, salah satunya adalah berbohong ya atau kizib. Sebagai seorang ibu, saya ingin bertanya kepada ibu gitu. Misal begini Bu, Ya. seorang anak ketika bulan puasa, seorang anak ingin memberi kepada orang tua. Kemudian orang tuanya menjawab, lamun saur basa Sunda mah kieu, lah teu sagala teuing dipeser, mamah ge gaduh. Padahal abdi terang di bumi teh teu aya nanaon. Gitu makanya saking yaana tapi kumaha. Itu kan mungkin bentuk sebuah kebohongan. Nah, pandangan dari ibu mengenai kebohongan dari orang tua kepada anaknya yang mungkin maksudnya tidak ingin merepotkan atau bagaimana gitu. Tapi dalam bentuk berbohong ketika bulan puasa, hukumnya bagaimana? Apakah dapat menghancurkan pahala beliau atau tidak gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apakah akan dijawab secara langsung atau dilanjutkan dulu ke pertanyaan kedua? Saya berusaha untuk menjawab semampu saya. Saya buka juga pendapat-pendapat teman-teman, barangkali ada masukan ya. Berbohong memang termasuk hal yang mengurangi pahala puasa. Tapi dari cerita yang Bapak tanyakan tadi, berbohong yang disampaikan adalah berbohong dalam rangka insya Allah itu kebaikan ya Pak ya. Nanti kalau betul-betul disampaikan nggak ada apa-apa gitu. Padahal, jadi berbohong untuk kebaikan ada disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu boleh berbohong untuk kebaikan, tidak merugikan. Insya Allah berbohong yang seperti itu tidak merugikan orang lain. Barangkali ada pendapat teman-teman yang mau menyempurnakan jawaban saya, itu hanya sepengetahuan saya saja. Baik, Bapak apakah bisa cukup jawabannya? Dan kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menanggapi dan tetap memperhatikan waktu yang tersedia. Sedikit menambahkan. Silakan Bapak, siapa tadi yang akan menambahkan?
Dari saya Pak Jaki ya, dari pertanyaan Pak Jaki, berbohong dalam hal kebaikan untuk memberikan apa istilahnya teladan terhadap anak. Tetap ya menurut pendapat kami yang namanya bohong itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kita ya, orang tua itu seharusnya harus memberikan teladan ya, kejujuran sejak kecil. Itu kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata jujur ya ataupun tidak berbohong ya, karena asidqi itu akan apa namanya memberikan arah jalan kepada kebaikan. Sementara kebaikan itu akan mendorong kita ataupun memberikan arah jalan kepada surga ya. Jadi menurut pendapat saya pribadi ya, tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri, hendaknya kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita sejak kecil. Itu barangkali ya Pak Jaki. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan ilmunya. Bagaimana moderator? Bapak? Baik Bapak, apakah dirasa cukup jawabannya? Jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi ada Ibu Atih ya, sudah dipilih Ibu Atih. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Perkenalkan nama saya Atih Syahidah. Belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari IGTKI Kecamatan Tijulang. Yang ingin saya tanyakan Ibu terkait tadi kata Ibu ada beberapa hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasanya, itu diantaranya ada sumpah palsu. Bagaimana Ibu jika misalnya kita udah terlanjur bersumpah, karena kan zaman sekarang ini memang itu sangat terlalu mudah diucapkan kadang-kadangnya karena orang mungkin belum tahu bagaimana sanksi ataupun hukumnya. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah wallahi billahi gitunya, tapi ternyata hal tersebut adalah hal yang bohong. Pertanyaan saya bagaimana, apakah ada sanksi buat orang yang bersumpah palsu selain membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Itu mungkin Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masih atas wabarakatuh. pertanyaan yang disampaikan Ibu. Kami persilakan kembali kepada Ibu Ais untuk memberikan jawaban. Terima kasih Ibu. Sanksi yang pertama tadi pasti balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah membawa-bawa nama Allah. Kemudian sanksi di dunia. Apa yang paling nampak ketika seseorang bersumpah dengan atas nama Allah tapi kemudian dia berbohong? Sanksi sosial yang paling nampak adalah tidak dipercaya oleh orang di sekitarnya. Itu sanksi sosial yang paling nampak dan dapat dirasakan. Ketika seseorang sering berjanji, bersumpah atas nama Allah, tapi kemudian dia mengingkarinya, sanksi yang paling bisa dirasakan adalah dia tidak dipercaya lagi oleh orang sekitarnya, oleh orang yang diajak bersumpah. Maka ketika seseorang tidak dipercaya, itu menyakitkan kan? Ketika dia berjanji lagi, orang si eta mah tukang bohong, ulah percaya. Itu adalah sanksi sosial yang paling bisa dirasakan, yang paling mudah dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Selain dari tadi, pastinya dapat dosa, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan efeknya adalah ketika seseorang berjanji atas nama Allah kemudian atau bersumpah atas nama Allah, itu termasuk melecehkan atau mengurangi keagungan
Allah, karena Allah dibawa-bawa pada ranah kebohongan. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang lain, Ibu Moderator, bisa dibuka. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Bagaimana Ibu Arti? Apakah sudah dirasa cukup untuk jawabannya? Juga bisa bagi yang ingin menambahkan atau menanggapi kembali. Dipersilakan. Ibu Arti, bagaimana? Tidak ada suara ya? Jika dirasa cukup, maka sesi tanya jawab kita akhiri saja ya Bapak Ibu, atau Hujan nih juga suara nih agak terganggu. kurang jelas ya? Iya. Baik. Tidak ada ya Ibu Ati? Baiklah. Sebagai penutup dari kajian subuh pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak nilai dan pahala puasa itu sendiri. Hal-hal seperti berkata dusta, ghibah, marah berlebihan, serta perbuatan yang tidak diridhoi Allah, meskipun tidak membatalkan puasa secara lahiriah, namun dapat mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan puasa yang kita jalankan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha menjaga lisan, sikap dan hati kita agar puasa yang kita jalani ini tidak sia-sia, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Amin. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, saya ada pantun. Pergi ke taman memetik melati. Pagi hari tumbuh menguning indah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan dengan penuh keikhlasan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neng Siti Hadijah yang telah memberikan tausiahnya, juga kepada moderator kita Ibu Sekar yang telah memandu kegiatan tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga tausiah yang telah disampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Suryadi SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah supaya kegiatan ini diberi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim alaina. Amin. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afin ya'umu wa yukafim wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryadi. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian rangkaian acara kajian Ramadan pada pagi hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Sebelum saya akhiri, pantun terakhir dari saya, Bintang Redup
menjelang pagi, fajar datang membuka harapan. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.